Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah. Saya mahasiswi IAIN Takengon Prodi Tadis Bahasa Inggris semester 5. Nah, jadi di mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, saya akan mempresentasikan tentang kasus-kasus yang belum dituntas, kasus-kasus korupsi yang belum dituntaskan di Indonesia. Salah satunya itu adalah kasus PT Garuda Indonesia. Nah, sebelum kita membahas kasus PT Garuda Indonesia, kita akan membahas dulu tentang sedikit sejarah Garuda Indonesia. Nah, sejarah telah mencatat bahwa partisipasi penerbang-penerbang Garuda sebagai kekuatan udara Republik Indonesia telah dijalani dengan gemilang. Ketika negara menghadapi keadaan bahaya berturut-turut, penerbang-penerbang Garuda tidak hanya dituntut berperan secara profesional dalam tugasnya menerbangkan pesawat komersil, tetapi juga merupakan kekuatan cadangan udara yang mendukung potensi kekuatan udara negara Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, peranan strategis baik untuk kepentingan pembangunan maupun bidang Hankam. Nah, Hankam ini adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Maka, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 dan sesuai dengan keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor Kep/27-6/1986, Garuda Indonesia merupakan kekuatan cadangan udara nasional di bawah pembinaan TNI Angkatan Udara. Nah, inilah sedikit tentang sejarah Garuda Indonesia. Jadi kita akan membahas kronologi kasusnya. Nah, dari dalam kronologis kasus ini ada di beberapa tanggal. Jadi lumayan lama kasusnya ini. Yang pertama sekali itu tepatnya di tanggal 1 April 2019 sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2008 kepada Bursa Efek Indonesia, kinerja keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero, yang berhasil membukukan laba bersih $809.000 pada tahun 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi, yaitu senilai $16,58 juta. Nah, kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal ketiga 2018 perusahaan masih merugi sebesar $114,08 juta. Nah, ini di tanggal 1 April. Kemudian terjadi lagi di tanggal 24 April 2019, yang mana perseroan mengadakan rapat untuk pemegang saham tahunan atau disebut juga dengan RUPST di Jakarta. Nah, agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Jadi Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan sebesar $239,94 juta terlalu signifikan. Nah, jadi catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan ataupun PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu yang terjadi di tanggal 24 April 2019. Nah, terjadi juga di tanggal 25 April keesokan harinya, yang mana di tanggal 25 April 2019 itu saham perusahaan dengan kode GIA atau GIAA ini adalah Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia, GIA ini, kode GIA, itu merosot tajam sampai 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Ini masih sesi pertama. Jadi, Bursa Efek Indonesia atau disebut juga dengan BEI menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun buku 2018. Nah, selain manajemen perseroan, otoritas bursa juga akan memanggil kantor akuntan publik atau disebut juga dengan KAP. Nah, KAP ini adalah kantor akuntansi publik tadi.
Nah, Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Itu terjadi di tanggal 25 April. Nah, terjadi lagi di tanggal 26 April keesokan harinya, yang mana 26 April 2019 itu adalah Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Inas Nasrullah Zubir mengatakan perseteruan antara Komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Dalam rapat itu akan dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai pelat merah tersebut. Nah, selain itu, pada hari yang sama beredar surat dari Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau disebut juga dengan Sekarga perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Nah, aksi ini berkaitan dengan penolakan laporan keuangan tahun 2018 silam, mana oleh dua komisaris. Dalam surat tersebut disebutkan pernyataan pemegang saham telah merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Garuda Indonesia dan pelanggan setia maskapai tersebut. Itulah yang terjadi di tanggal tersebut. Nah, lanjut lagi kasusnya itu, kronologis kasusnya itu di tanggal 30 April, yang mana di tanggal 30 April 2019 Bursa Efek Indonesia atau disebut juga dengan BEI telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik atau disebut juga KAP tadi. Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan itu keuangan perusahaan. Pertemuan dua belah pihak berlangsung tertutup, tidak lagi terbuka. Bursa meminta semua pihak untuk mengacu pada tanggapan perseroan yang disampaikan melalui ADXnet dan penjelasan dapat dibaca di website Bursa. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yaitu Hadianto diminta untuk mempelajari kisruh terkait laporan keuangan badan milik negara atau disebut juga BUMN tersebut. Nah, ini adalah kronologis kasus di PT Garuda Indonesia. Ada di beberapa tanggal, ada juga yang berturut-turut, ada juga yang berselang-selang terjadinya. Nah, jadi pelanggaran kasus PT Garuda Indonesia ini adalah yang pertama itu adalah pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau disebut juga dengan UU-PM. Yang mana laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat. Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang kedua, peraturan Bapepam dan LK nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Nah, yang mana yang selanjutnya interpretasi standar akuntansi keuangan atau disebut juga dengan ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Dan selanjutnya pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa. Nah, ini adalah sebuah kasus pelanggaran kasus pada PT Garuda Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu adalah sanksi. Nah, apa sanksi untuk PT Garuda Indonesia? Yaitu memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk untuk Tbk ini adalah perusahaan publik atau perseroan terbuka untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT. LKT itu adalah lapangan kekuasaan teknis. Berarti lapangan kekuasaan teknis PT Garuda Indonesia atau Persero. TBK per 31 Desember 2018. Nah, jadi ini akan diperbaiki dan disajikan pada per tanggal 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atau public expose atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksudkan paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi atas pelanggaran pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
atau disebut juga dengan UU PM. Nah, Peraturan Bapepam dan LK nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan 30 tentang sewa. Nah, selain itu juga perintah tertulis kepada KAP atau kantor akuntansi publik tadi, yaitu Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan member of BDO International Limited untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK. Nah, OJK ini adalah Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 garing POJK titik 03 per garing 2017 JO. SPAP ataupun standar pengendalian mutu, ini SPM1. SPAP itu adalah standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik ini disebut SPAP. Standar pengendalian mutu atau SPM1 paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Nah, OJK tadi adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dan Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo mengatakan OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia atau Persero. Nah, TBK atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 garing POJK 04 garing 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Nah, sanksi denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia atau Persero TBK sebesar 100 juta rupiah atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Dan Bursa Efek Indonesia atau BEI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia TBK atau GIA. GIA tadi kan adalah maskapai penerbangan nasional atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain dengan senilai 250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019. Nah, ini adalah beberapa sanksi untuk PT Garuda Indonesia. Jadi kesimpulannya dalam kasus ini, yang mana PT Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, interpretasi standar atau disebut juga dengan ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 30 tentang sewa dan diberi sanksi sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Nah, yang mana seharusnya dan kinerja keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas atau Wi-Fi. Karena dalam penerbangan PT Mahata Aero Technology dalam pos pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang. Nah, itu adalah kesimpulan dari kasus PT Garuda Indonesia, yang mana seharusnya untuk menghindari kerancuan GIA tadi, maskapai penerbangan nasional Indonesia sebagai perusahaan tercatat di pasar modal seharusnya menjelaskan ke publik nature transaksi yang terjadi serta poin-poinnya sudah eksis atau belum. Nah, sehingga tidak menimbulkan lagi pertanyaan bagi publik bahwa perusahaan di kuartal 3 2018 silam yang masih merugi tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir, apalagi sudah disahkan dalam RUPS. Nah, ini jadi tidak tahu bagaimana sehingga kasus ini belum dituntaskan.
Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.